Halo lo. Selamat malam, Bro Jack. Selamat malam sore. Gimana kabarnya, Bro? Sehat selalu. Sehat ya, Bro ya. Kayaknya gue ngobrol sama lu terakhir kayak emang udah ada Deadpool di belakang ya, Bro ya, atau enggak ya? Udah dong, udah Udah dong. ya. Wih, gue suka tuh koleksinya. Oke. Kagak. Nah, jadi kan pas banget nih ya, Deadpool kan masknya itu warna merah kan. ISG juga hari ini kita merah, Bro ya. Kalau kita lihat gitu kan, ISG kita ini minus berapa nih? Oh, 0,5% ya hari ini ya. Kalau Ya, kita lihat ya, dari sesi 1 sampai sesi 2 tuh turun terus. Sektor banking juga terkoreksi ya, walaupun kayaknya yang paling dalam tuh BRI deh. benar. Minus berapa 2 atau 3% gitulah ya. Nah, tapi mungkin sebelum sampai ke sana kita ngobrol-ngobrol, gue mau say thank you dulu ya bro ya. First of all, untuk waktu lu nih bro ya, mau diluangin. Thank you banget. Gue tahu lu pasti ada kesibukan lain juga, tapi mau nih ya meluangkan waktu buat kita semua yang nonton malam hari ini dan juga teman-teman yang nontonnya tidak secara live ya, mungkin nontonnya nanti pas sudah diupload nih ya rekamannya. Jadi seperti biasa bro, kita eh, tanya-tanya tentang market, sama nanti ada sesi tanya jawab lah ya tentang saham-saham yang mungkin teman-teman nonton malam hari ini pengen tanya ini pendapatnya dari lo gimana gitu aja sih. Siap, Aman ya siap, bro ya? siap. Aman, aman, aman. Gimana, gimana? Aman. Bahas apa Oke. nih kita? Ya, jadi gimana nih bro? Mungkin sebelum kita masuk ke topik kita nih ya, membahas sektor-sektor unggulan, lu melihat market kita nih sekarang gimana nih bro ya? Karena kan hari ini minus 0,56% ya, dan tapi kalau misalnya ditarik secara 5 hari ke belakang, memang ya ISG kita ini masih hijau ya, masih naik 1,64% ya dari sampai Benar. Selasa minggu lalu. Begitu hanya hari ini aja dia terkoreksi. Nah, lu melihat market kita ini sekarang gimana nih bro? Boleh nggak? Sebentar. Oke. Kalau dilihat dari IHSG, menurut gua sih, kayaknya gua agak optimis bareng si Pak Purbaya ya. Hmm. Anjay. Gue ngelihat kalau Blast ngelihat IHSG, gue sih ngelihat sejak kemarin candlenya full body candle break Hmm. resisten terdekat Ya. kunciannya di 8.440-an, Hmm. gue sih ngelihat memang IHSG kita arahnya udah clear banget akan lanjut uptrend ya. All time high-nya harusnya sih bakal berlanjut. Hmm. Kenapa? Karena memang gue lihat volumenya juga oke, terus juga konsolidasinya juga di break dengan oke, dan hari ini menurut gua koreksinya juga cukup sehat ya. Hmm. Kenapa gue bilang cukup sehat? Karena sekilas sih bentukan candle-nya dia nge-reject half candle dari candle besar kemarin gitu loh, which is itu Ya. good banget. Jadi ini bisa dibilang hanya koreksi sehat, koreksi wajar, dan sebenarnya pun sekilas gue lihat juga hanya didominasi oleh BRI sih hari ini yang Hmm. bikin berat gitu loh. Ya. Jadi overall sih memang oke banget, tapi memang again mungkin dari live kita kemarin juga sebenarnya Project udah sempat mention bahwa pergerakan IHSG kita tuh emang cukup dikarbit lah, Hmm. bisa dibilang beberapa beberapa data tuh nampak jelas dikarbit. Cuman ya kalau kita terlalu terlalu khawatir ya jadinya kita nggak riding the momentum gitu loh. Jadi so Hmm. far sih sebenarnya ya selama IHSG-nya masih oke, supportnya masih ketahan, teman-teman punya saham pilihan yang tepat, ya harusnya sih bisa full senyum lah ya, harusnya akhir tahun ini, kayak gitu. Oke, jadi tidak perlu ada alasan untuk panik ya bro melihat hari ini apakah ini Nah, crash atau apa itu gimana tuh bro? Nggak perlu ya panik lah again, ya. justru gini, waktu itu tuh yang bikin gue takut itu adalah IHSG itu bergerak apa ya, bisa dibilang bergerak berkorelasi positif terhadap pergerakan dolar, which is Hmm. itu nggak boleh gitu loh sebenarnya. Hmm. Nggak boleh karena menurut saya tuh apa makro itu pintu utamanya itu yang sangat-sangat bisa tercermin di Indonesia tuh ya yaitu dolar gitu loh. Hmm. Which is harusnya kalau dolar kita melemah ya harusnya IHSG kita ya dolar kita melemah harusnya IHSG kita turun, tapi ini sebaliknya IHSG kita lebih kuat ya karena memang Hmm. tadi tuh yang Project bilang ada sentimen-sentimen karbitan lah, kayak contoh injekan dana purbaya gitu loh, GDP kita juga ya masih oke dan segala macam, sehingga pergerakan yang harusnya tadi berkorelasi negatif terhadap pergerakan dolar
sekarang jadi berkorelasi positif, yaitu ya dolar kita melemah terus, tapi FI naik terus. Nah, cuman Hmm. memang di belakangan ini, gue lihat juga tren pergerakan dolar di beberapa hari ini juga sudah mulai melemah nih. Hmm. Dua tiga hari ini, dua tiga hari belakang tuh udah mulai kelihatan sideways, kelihatannya sih bakal break resistance terdekat, tapi ternyata 2 hari belakang sudah mulai melemah. Jadi sebenarnya ini good signal nih buat kita Hmm. akhir tahun nih, riding the momentum. Jadi eh, yang harusnya, yang tadi saya mikirnya IHSG-nya yang nge-adjust dia turun, eh, apa dolar kita tetap tetap melemah, atau ternyata yang terlihat justru sebaliknya gitu loh. IHSG kita menguat, ya dolarnya yang adjust, dalam artian dolarnya sekarang mulai menguat lagi, which Hmm. is sekarang kan di 16.650-an gitu loh. Hmm. Jadi menurut gue sih untuk short term strategi sih ya, untuk swing sampai akhir tahun dan segala macam harusnya sih nggak perlu khawatir lah ya. Karena tadi tuh di luar juga likuiditas tuh lagi banyak. Hmm. Kenapa gue bilang lagi banyak ya? Mungkin teman-teman tahu lah, Bitcoin kan lagi turun dan segala macam. Harusnya sih likuiditas itu bisa terlimpahkan ya ke pasar modal gitu loh. Jadi ya Hmm. harusnya menarik IHSG. Oke. Bisa mengikuti targetnya Pak Purbaya gitu. Oke, in Purbaya we trust ya. Jadi, Yoi. oke, jadi thank you ya bro ya untuk penjelasan. Jadi mungkin di sini ada beberapa teman-teman ya yang mungkin baru mulai trading atau investasi. Karena kalau kita lihat sebenarnya sih sudah kita ini memasuki fase-fase FOMO ya bro ya. Banyak retail Benar. gitu kan dengan popularitas sektor konglomerasi begitu kan. Jadi bisa dibilang apa yang barusan Project katakan itu bisa memberikan kita sedikit kelegaan lah ya. Maksudnya teman-teman nggak perlu panik karena ini juga namanya koreksi sehat gitu ya teman-teman ya kan 0,56% juga, dan kalau kita lihat kan memang kenaikan ISG ini terus naik gitu ya teman-teman. Jadi perlu Benar. yang ada namanya koreksi-koreksi sehat ya teman-teman ya, koreksi-koreksi terbatas begitu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman, di sini aku udah lihat ada beberapa pertanyaan dari kalian. Boleh banget ya, jadi langsung aja di chat komennya pertanyaannya apa ya. Nanti kita pilih pertanyaannya di sesi Q&A ya, supaya jangan kelupaan nih ya. Teman-teman langsung tanyain aja. Nanti aku cari semua kok pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, nah kalau misalnya kita ngomong sektor banking lah ya bro ya. Jadi kan banking ini sebenarnya udah cukup lama bro ya tertekan begitu kan. Kemarin sempat ada mulai isu-isu kayaknya banking is back gitu kan. Tapi Hmm. kalau misalnya kita lihat juga sekarang pergerakannya masih tertekan lagi, apalagi BRI gitu kan. Kalau dari lu sendiri ada nggak pendapat atau insight secara umum aja nih mengenai sektor banking? Oke, jujur sebenarnya ini gue udah sering banget share di mana-mana ya. Gue sih Hmm. ngelihat memang tren pergerakan banking itu sudah di ujung ya untuk kita Hmm. bicara mengkategorikan dia growth investing, karena gue ngelihat memang pergerakan banking itu bukan value yang kita lihat tapi growth yang kita lihat. Which is sebenarnya memang yang gue lihat untuk dia cetak growth, mempertahankan growth dan segala macam dengan kondisi ekonomi kita kayak gini, menurut gue ya udah mulai sulit gitu loh. Which is Ya. gue juga udah sering mention bahwa gue sih ngelihat memang tren perbankan itu tuh udah lewat fasenya, harusnya Hmm. udah nggak selucu dulu lah gitu loh. Dan gue ngelihat ya arahnya udah kayak di US nih. Di US kan perbankan Hmm. tuh ya jadi saham value aja. Jadi momentum aja gitu loh. Momentumnya oke, sahamnya bisa naik. Momentumnya nggak oke, ya mungkin agak sulit dan segala macem. Sehingga Hmm. bukan dari sisi growth lagi yang bisa dibilang oh beli aja tiap bulan segala macam, tapi lebih sisi dari value. Nah, untuk short term-nya, menurut gua perbankan ini harusnya bisa lanjut rebound-nya ya untuk short term. Untuk long term, gua masih lebih cenderung tadi bilang bahwa Hmm. perbankan ini value aja gitu loh. Teman-teman harus Ya. cari momentum yang tepat, misalkan rilis laporan keuangan, mungkin dekat-dekat bagi dividen, atau mungkin Hmm. kayak kemarin tuh ada info kucuran dana dan segala macam, itu akan bisa mendorong perbankan gitu. Tapi kalau bicara kita ngelihat oh gimana nih dia bisa cetak growth atau enggak dan segala macam, ya udah nggak bisa lagi gitu. Poinnya sih Hmm. udah nggak bisa nabung lagi. Jadi again,
harusnya di akhir tahun itu ya sektor perbankan harusnya bisa bisa menguat lah. Karena again menurut menurut gua juga tadi sektor biasanya kan di ujung tahun itu atau window dressing itu kan banyak saham-saham yang memang ditarik hanya untuk kepentingan window dressing lah bisa dibilang kan. Hmm. Jadi beberapa fund manager biar laporannya cantik, jadi portofolionya ya dinaikin lah minimal Hmm. yang mungkin tadinya floating di 12% ya udah kenapa nggak di floating 15% misalnya kayak gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Sehingga memang perbankan ya cukup menarik gitu. Ditambah Hmm. lagi tadi Project juga udah mention bahwa ada namanya penguatan dari sisi dolar, which is ini good banget buat buat sektor perbankan gitu loh. Dan juga again ada suntikan dana lagi dari Pak Purbaya, walaupun again gue sih justru bilang agak aneh gitu loh. Di kondisi kita tahu semua perbankan defensif banget, nggak berani nyalurin kredit, dia malah bermain safe haven atau obligasi dan kawan-kawan. Tapi Pak Pur ngucurin dana, neken bahwa ya udah lu harus minjemin ke UMKM ke apa dan segala macam, which is yang dia bisa aja selama ini. Tapi ya karena dia takut, ya bayang-bayang NPL tinggi karena kemarin Hmm. apa namanya kemarin ada COVID dan segala macam, sehingga ya main defensif aja. Tapi malah Pak Purbaya ngasih kucuran dan segala macam. Jadi ya again likuiditas dia lagi oke ya. Tinggal kita berharap dia dapat dapat blessing lah ya dalam artian yang minjam jadi sukses dan segala macam. Sehingga menurut gue ya memang untuk short term sih kenapa enggak gitu, nggak usah terlalu takut. Tapi ingat eh, saham perbankan ini ya view-nya udah value banget gitu loh, bukan growth Hmm. lagi. Jadi kalau Hmm. kalau teman-teman mungkin masih berpikir, oh udah beli perbankan, ujung-ujungnya pasti naik dan segala macam, ya mungkin harus coba di open minded lah. Menurut Hmm. Project sih kayaknya udah nggak bisa kayak gitu lagi cara bermainnya kayak gitu. Jadi ya menurut Project sih ya akhir tahun masih oke lah perbankan. Oh, oke. Thank you banget bro. Ini gue suka nih ya dari penjelasannya Project mengenai sektor perbankan ya teman-teman ya. Jadi ini cara salah satu bagaimana kita melihat banking gitu ya. Jadi perspektifnya itu mungkin udah mulai shifting gitu ya. Kita lihat dari Nah, mana, melihat dari value-nya ya tadi ya bro ya. Karena ini juga hari ini gue sebenarnya ada diskusi ya sama salah satu nasabah gitu ya, sama hmm, temen gue juga ada obrolan yang bilang eh, tutup mata aja gitu, tutup mata investasi di satu saham ini gitu kan. hmm, Nah, menurut lo nih masih masih ini enggak ya, masih bisakah praktik itu dilakukan nih di keadaan pasar modal kita sekarang, bro? Gitu kan. Kalau dulu kan bilangnya mungkin Unilever gitu ya, atau mungkin banking gitu kan, lo nabung aja, nabung gitu kan. Harganya berapapun lo tabung gitu kan. Kan kalau perusahaannya masih ada di mana-mana, laporan keuangannya bagus, dia akan naik terus. Nah, tapi menurut lo gimana nih, bro? Sebagai seorang investor atau trader dengan mungkin cara bermain yang sudah berubah nih ya di ESG di bursa kita, apakah itu masih masih oke ya? Atau lu ada pendapat lain nih? oke. Kalau kita bicara beli aja, misalkan satu saham fokus dan segala macam, sebenarnya balik lagi ke time horizon sih, poinnya sih di Hmm. situ. Dalam artian ya, oke, good, lu pengen invest. Biasanya kan kalau misalkan, mungkin kalau teman-teman financial planner kan pasti bilang ya, lu harus punya goals gitu loh. Goals lu tuh mau Hmm. kemana? Goals lu Hmm. berapa tahun gitu loh. Sehingga Ya. diaplikasikan ke instrumen investasi pun lebih logis gitu loh. Poinnya sih di Hmm. situ. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sebenarnya ya fase growing tuh memang udah lewat gitu loh. Hmm. Fase fast growing tuh udah lewat. Sekarang tuh menurut gue memang fase value banget. Teman-teman harus lincah gitu nembak value karena bahkan ya belakangan kan ada sekitar mungkin 40 sampai 50 saham yang naik tuh karena memang isu backdoor, which is itu kan Hmm. value banget gitu loh. Sehingga menurut Ya. gua kalau bicara apa namanya dollar cost average untuk kondisi saat ini, menurut Project sih mungkin masih bisa, tapi pilihannya sangat-sangat nggak banyak di Hmm. situ sih. Dalam artian perbankan oke, tapi mungkin nggak perbankan yang memang kondisinya udah jumbo banget.
Ya. mungkin masih bisa dari sisi perbankan yang kayak contoh BRI Syariah mungkin Hmm. masih bisa gitu loh karena dia kan sebenarnya cukup stabil dan mostly sebenarnya by historical perbankan syariah itu ketika resesi cukup kuat gitu loh. Hmm. Biasanya seperti itu. Kayak 98 kan dia justru malah yang paling disuntik terus juga beberapa itu case-nya bukan bank syariah tapi bank bank BSI ya tapi bank syariah secara umum. Jadi menurut gua kalaupun teman-teman masih keinginan untuk buy dollar cost average ya mungkin pilihannya nggak banyak tapi salah satunya kayak contoh BRI Syariah sih masih oke. Tapi ingat dengan kondisi informasi yang cepat kayak gini dengan kondisi mungkin apa namanya market yang volatile kayak gini justru sebenarnya kalau teman-teman mau buy and forget kayak itu justru jangan pasar modal gitu bisa bisa Hmm. beli emas gitu itu yang lebih worth it sebenarnya Hmm. kalau memang teman-teman pengen tujuannya oh gue pengen jangka panjang dan segala macam untuk kondisi uncertain kayak gini justru instrumen lain yang lebih layak diperlakukan seperti itu gitu loh. Ya, contoh beli emas ya atau mungkin beli perak gitu kan sekarang perak udah mulai di riset di US dan segala macam ya poinnya sih kayak gitu jadi jangan jangan terpaku di satu satu instrumen sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang gue ya jadi so Ya. far sih itu jadi kalau misalkan teman-teman emang pengen maksa banget beli ya ya jangan fokus di satu instrumen yang mungkin kayak pasar modal kita yang lagi high volatile gitu Hmm. gitu. Jadi ya saran ya kalau dengan kondisi volatile kayak gini ya tembak value gitu, jangan tembak growth kayak gitu sih. Hmm. Oke, sip. Jadi sebenarnya ada ya, masih bisa ya teman-teman Masih ya ada. dengan sistem DCA dollar cost averaging ya di mana kita menabung begitu kan di harga berapapun. Nah, tapi tadi yang Bro Jack mention itu penting di mana kita harus bisa menganalisa dengan baik karena opsinya sahamnya mungkin tidak terlalu banyak begitu ya teman-teman Mm-mm. ya. Dan tadi juga Bro Jack mention mengenai melihat instrumen lain ya, salah satunya emas begitu kan. Dan juga mungkin kalau mau eh aku tambahin sedikit mungkin reksadana juga bisa ya teman-teman Benar, ya. benar, benar, Di Sukor benar. Sekuritas kan kita juga di spot ya teman-teman di aplikasi kalian tuh udah ada juga fitur reksadana ya di mana kalian bisa beli produk-produknya ya. Ada reksadana pasar uang gitu ya. Itu yang udah paling minim resiko ya teman-teman ya. Bisa lihat Nah, sendiri nanti di aplikasinya returnnya berapa gitu ya. Jadi thank you banget bro ya penjelasannya karena kalau misalnya kita ngobrol kan kadang-kadang bawaannya kita tuh pengennya ngomongnya scalping sama swing gitu kan. Kita suka lupa nih sama investor bro. Oke oke oke. Ya mungkin pertanyaan gue satu atau dua lagi ya. Nanti habis itu kita boleh. coba lompat-lompat aja tanya pertanyaan Santai. teman-teman. Kalau ini sebenarnya bukan sektor ya, kita nggak bisa bilang sektor nih. Tapi udah ada namanya muncul sektor konglomerasi gitu kan. Kalau di IDX kayak nggak ada deh sektor konglomerasi gitu ya. Tapi saham-saham konglomerasi nih, lo melihatnya gimana bro nih sekarang? Karena kalau gue lihat sih di sosmed kayaknya banyak influencer udah bilang sudah mulai udah cukup overheat lah ya atau udah Nah, saturated gitu kan. Nah, nah. lo melihatnya gimana? Apakah masih ada peluang di saham-saham konglomerasi ini gitu kan? Mungkin hanya few aja yang masih ada story-nya. Gimana nih, Bro? Buat teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Karena takutnya kan siapa tahu ada yang masih FOMO-FOMO nih, Bro. Gitu kan? Atau mungkin Oke. ada strategi lain gimana silahkan, Bro. Sebenarnya saham Konglo itu bagus banget ya. Hmm. Kenapa Brojik bilang karena again dia itu bisa dibilang target marketnya bukan kita ya, which is kita Hmm. kan retail banget lah ya. Ya. Sekaya-kayanya retail tuh tetap nggak dianggap lah sama Konglo. Konglo tuh mainnya memang udah apa di luar nurul lah kasarnya. Di luar nurul. Sehingga memang apa volatile-nya tuh menarik banget untuk teman-teman perhatiin. Cuman poinnya yang perlu Project tekankan poinnya terkadang kebanyakan orang itu tuh apa ya overconfidence terhadap saham Konglo atau Ya. overconfidence terhadap sebuah saham yang memang rally-nya tuh kayak kelihatan nggak habis-habis. Nah ini yang mungkin perlu teman-teman pahami ya bahwa sebenarnya di tahun-tahun dulu itu contoh ya misalkan kita lihat dari tahun-tahun mungkin sekitar 2017 early early project masuk pasar modal itu dulu kan ada NIKL, PPRO Hmm. gitu kan. Doit itu digorengnya tuh habis-habisan tuh naik terus naik terus naik terus dan segala macem. Cuman ya
once project beres ya tuh tetap ada ujungnya gitu. Hmm. Jadi nggak bisa kita overkonsumsi, wah Kong lu duitnya nggak berseri dan segala macam, itu tetap ada ujungnya gitu. Hmm. Dan once ketika ujungnya udah mulai kelihatan, dia udah nggak bentuk new high lagi atau udah nggak bentuk lower high, ya teman-teman harus harus berhati-hati gitu loh poinnya. Jadi jangan jangan terkesan wah sampung lo pasti naik dan segala macam ya. Semua ada ujungnya. Kayak contoh kemarin Hmm. kan kayak Pani lah, Pani wow, Iya. bakal kesekian dan segala macam. Sekarang juga lagi di fase koreksi, which is fase Hmm. koreksi itu adalah fase yang paling membosankan gitu loh. Hmm. Membosankan. Dia tuh akan mempermainkan psikologis teman-teman, Hmm. ya. Sehingga ya mungkin sebenarnya di fase-fase itulah mereka lagi ngenyayur gitu loh. Main di Hmm. psikologi teman-teman, dikasih naik dikit dan segala macam. Jadi poinnya perkara saham Konglo sih sebenarnya Project juga memang lagi menantikan ada satu Konglo yang selama ini tuh bermain di politik mulu. Dan katanya sih gue mau pensiun nih di politik, gue pengen balik ke bisnis dan itu menurut gue salah satu Konglo yang perlu teman-teman perhatiin gitu loh saham-sahamnya. Which is juga gue udah melihat beberapa pergerakannya, dia udah mulai akuisisi perusahaan, which is ada yang mungkin kalau kalau teman-teman dengar pasti dia ada yang udah mulai PMT, HMTD gitu, ada yang udah mulai mungkin akuisisi, ada yang apa dan segala macam. Jadi gerak-gerik permainannya tuh udah mulai serius gitu. Sehingga ya menurut gua again Konglo tuh jangan fokus misalkan Prayogo terus enggak men. Hmm. Dulu Prayogo tuh sempat banget tuh BRP itu tuh naik terus gitu loh. Habis itu koreksi. Habis itu kemarin ya mungkin likuiditas dia lagi oke, naik lagi IPO dan segala macam. Tapi ya once mereka sudah mulai koreksi ya jangan jangan apa ya, over confidence, jangan confidence banget wah ini pasti naik lagi nih gue yakin bla 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 dan segala macam. Jangan gitu loh. Ya Hmm. harus punya cycle-nya lah. Terus Ya. sekarang kan ke cycle-nya Konglo Bumi kan gitu kan. Bumi naik, BRMS naik, Dewa naik dan segala macam naik gitu kan. Ya tinggal teman-teman lihat aja nih ujungnya di mana. Kalau menurut gue sih kalau Bumi masih punya lah potensi upside lagi ya, cuman mungkin nggak Hmm. segede itu. Terus juga kemarin sahamnya Hashim gitu kan. WiFi, Inet, Doh juga naik Hmm. kenceng-kencengan segala macam. Cuman menurut gue sih kalau kalau WiFi-nya sih mungkin ya teman-teman perlu perlu apa ya? Perlu sekali-sekali lihat laporan keuangan deh gitu. Terkadang terlalu apa ya? Terlalu melihat wah proyeknya banget, tapi tetap ya fundamental itu penting gitu loh. Ketika teman-teman melihat Hmm. sebuah pergerakan gitu loh. Once kalau misalkan memang sudah terlalu mahal, sudah terlalu isunya terlalu gila dan segala macam itu ya menurut proyek sih ya time to take profit aja sih gitu. Nah, again, Konglo tuh sebenarnya ya nggak mereka doang gitu. Banyak Konglo-Konglo lain yang sekarang Project lihat memang gerak-geriknya udah mulai aktif nih di pasar modal. Sehingga ya pinter-pinter aja tuh teman-teman. Cari saham apa sih yang lagi difokusin, sektor apa sih yang difokusin ya. Yang jelas sih sebenarnya tetap sektor energi itu sih yang paling penting. Apalagi energi baru terbarukan, EBT. Nah itu. Hmm. Itu cari aja tuh Konglo yang udah mulai main ke permainan kayak gitu. Itu mantep banget. Nah, oke, jadi itu PR ya buat teman-teman ya untuk mencari Konglo yang mulai masuk atau merambah ke industri EBT ya, Bro ya. Nah, Oke ya, jadi teman-teman juga ini mungkin reminder ya buat kalian apapun yang kita bahas malam hari ini tuh hanya sebagai motivasi buat kalian untuk mencari tahu lebih banyak juga ya di luar benar. sana informasi supaya kita bisa juga sama-sama pintar ya teman-teman ya, sama-sama bisa menganalisa juga ya. Jadi tidak hanya selalu berharap dari orang lain saja. Oke, em, tadi gue udah kepikiran nih, sampai lupa gue mau nanya apa bro. Oh, ini bro. Jadi kan kita udah ngomongin sektor-sektor dari banking, bahkan konglomerasi gitu ya. Tadi lu juga mention energy. Ada nggak, gue penasaran nih, pendapat Brojek aja. Ada nggak kira-kira sektor yang menurut lu di Q terakhir tahun ini, dan bahkan mungkin di Q awal tahun depan itu sepertinya sektor ini masih belum mendapat panggung gitu ya. Gue gak akan bilang sektor itu ada yang jelek, karena menurut gue semuanya itu hanya perputaran
putaran aja ya, rotasi gitu kan. Cuma kayaknya tapi mereka belum mendapat rotasi panggung nih kayaknya di Q4, bahkan sampai mungkin di Q awal tahun depan. Menurut lu ada nggak bro kira-kira sektor yang belum belum seksi lah untuk sekarang ini? Sebenarnya sektor yang eh, again gua tunggu banget itu yang dia manggung, tentunya pasti teman-teman tahu, properti ya. Cuman Hmm, dan sebenarnya tren ke depan itu kan tren rate murah gitu. BI itu iya udah betul. mulai cut rate terus, cut rate terus, cut rate terus dan segala macam. Terus Pak Pur juga udah apa ngasih ngasih kucuran dana dan segala macam. Jadi sebenarnya harusnya banyak banget relaksasi kredit dan segala macam. Hmm. Dan harusnya sebenarnya itu juga sangat sangat berdampak positif terhadap properti. Nah, problemnya tapi kalau gue ngelihat sekilas dari bisnis properti ini, justru yang jalan itu yang tinggi-tinggi banget atau yang murah-murah banget Hmm. gitu loh. Which is yang murah-murah banget mungkin RS gitu loh. Karena gue beberapa kali ketemu sama pengusaha RS itu tuh mereka tuh buka satu kawasan, bukan satu kawasan ya, ya buka satu blok lah ya, satu blok tuh Iya, mereka puluhan hektar ya, 60.000 hektar kawasan. dan segala macem. Ya. Itu tuh setahun tuh udah laku semua men, rumah RS tuh. Wah gila gue bilang, serius pak gue bilang kan, setahun udah laku. Iya project dia bilang, karena tadi tuh memang memang yang murah-murah banget itu bener-bener lagi gila banget gitu loh, Hmm. demand-nya. Nah, Hmm. kalau yang again yang mahal itu demand-nya juga lagi gila karena tadi tuh orang kaya baru tuh makin banyak gitu loh. Hmm. Sehingga harga-harga properti yang gila banget itu lagi gampang banget ngejualnya. Jadi harusnya sih teman-teman yang apa ya, teman-teman yang doyan jual beli properti paham lah ya. Karena gue juga kebetulan lagi banyak nongkrong nih sama-sama sama pelaku bisnis dan segala macam kayak gitu kan. Dan mereka tuh ngakuin banget, wah gila jualan kayak jualan kacang gitu. Orang kaya kayak ngeluarin duit kayak gampang banget. Bahkan kalau lebih enaknya lagi yang harga mahal-mahal kayak gitu, itu ada yang cash apa segala macam. Nah, cuman again dari kondisi kayak gini, gue ngelihat petanya properti kita itu mostly tuh mainnya di tengah gitu loh. Satu Hmm. setengah M, 2 M, which is ini nih sebenarnya apa orang-orang yang lagi terkena middle income trap kasarnya. Orang-orang yang lagi Hmm. kena trap nih. Dia ke orang tuanya mungkin masih biayain gitu loh. Kondisi Hmm. kerjanya udah sibuk tapi potensi naiknya lagi sulit gitu loh. Jadi sebenarnya target market ini nih yang lagi kesulitan banget nih sekarang. Sehingga memang agak sulit terdampak ke perusahaan-perusahaan yang Hmm. harganya tuh di tengah gitu loh, kayak ya Iya. range 1 sampai 2,5 M lah. Nah itu sehingga itu yang tidak berdampak ke sektor properti gitu. Hmm. Jadi ya again kalau dari sisi sentimennya sih udah mendukung, tapi memang dari sisi marketnya nih yang masih apa ya, sektor tengah ini nih yang paling paling kesulitan gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya ya again kalau ditanya sektor apa sih yang belum jalan ya tentunya properti. Kalau apa CPO udah sempet jalan kemarin dan juga itu udah happy, more than enough lah, happy banget gitu loh. Hmm. Terus apa lagi ya? Itu aja sih paling yang sebenarnya apa ya? Ada emas di sana cuman belum belum muncul nih gerai kayak gitu. Oke, wah ini menarik ya bro ya. Jadi info yang paling penting adalah Project lagi ngobrol-ngobrol sama konglo-konglo properti itu ya bro ya intinya kan bro. Jadi nih teman-teman ya, mungkin siapa tahu yang mau dapat edukasi ya, informasi-informasi menarik, boleh ya follow Instagram Sahamologi ya teman-teman Bener ya. banget. Mungkin kalian mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama Project, bisa banget ya teman-teman tinggal follow aja Instagramnya Sahamologi ya, itu ada di pojok kiri kalian ya, tinggal diklik. Ya, jadi di dalam dunia pasar modal, aku yakin kita semua mengerti pentingnya yang memiliki yang namanya komunitas ya. Apalagi kalau kalian baru-baru Bener. mulai, ya di situ kan bisa belajar ya, bisa belajar dan tentunya juga ada teman ya, teman-teman cuan, teman loss, semuanya lah ya ada di situ ya teman-teman semua ya. Oke, sip. Thank you banget ya Project ya untuk insight-nya dan edukasinya. Kita tinggal 20 menit lagi. Jadi
kita mau coba ambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Boleh, Nah, boleh. teman-teman sebelum kita ambilin pertanyaannya, aku mau remind sekali lagi, ini Instagram Live-nya direkam. Ya, jadi nanti akan diupload setelah Instagram Live ini selesai. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian mungkin baru nonton di pertengahan, ya atau mungkin berhalangan nonton saat ini, nanti bisa nonton di Instagramnya Sukor Sekuritas ya, diuploadnya di situ. Oke? Oke, ya. Kita coba ya bro ya, ambil pertanyaan nih. Oke. Ada pertanyaan dari, kita ambil yang question ini aja dulu ya. Jangan deh ya. Ini kalau pertanyaan-pertanyaannya targetnya berapa, aku nggak ambil dulu ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia nih. Dari Budi Kuntarto. Nah, dia nanya IPO Superbank. Nah, kenapa MTech malah koreksi? Ini kan karena Superbank ini kan bank digital MTech ya bro ya. Tapi mungkin Mm. tadi gue lihat di atas juga ada yang nanya sih pendapat lo mengenai IPO Superbank ini seperti apa nih bro? Mungkin bisa kita mulai dari situ aja dulu. Oke. Eh, Sebenarnya gua ada beberapa view ya terkait emiten IPO ya dalam artian karena gua agak dalam nih tentang IPO tuh kadang karena kita terlalu dalam jadi kayak aduh jangan deh ya cuman ya nggak apa-apa lah. Gue sharing lah ya. Jadi Sharing gini, lah, sharing. Heeh. saham IPO itu menurut gua mungkin memang belakangan lagi asik ya. Kenapa? Iya. Karena memang kayak easy money lah, minimal satu hari ARA dan segala macem. Itu pertama. Cuman terkadang teman-teman itu suka mengesampingkan bahwa teman-teman harus tetap pantau yang namanya prospektus. Hmm. Kenapa? Karena di prospektus itu sebenarnya jelas banget tuh duitnya dipakai kemana. Ini quote on quote dia tuh duit beneran atau strategik atau apa dan segala macam itu teman-teman perlu banget yang namanya informasi yang seperti itu untuk bermain di IPO. Ya poinnya di sana. Nah Hmm. kalau gue lihat dari Superbank ini, pertama kan dia rising fund tuh gede banget ya, 3 triliun. Pertama dari sisi rising fund aja 3 triliun. Mostly kalau kondisinya kayak 3 triliun dan segala macam, mostly kalau di belakangnya apa namanya punya bohir ya quote on quote itu sangat menarik gitu loh. Hmm. Ya kayak contoh lah kayak kemarin kan apa ya brand dan kawan-kawan gitu kan masih punya potensi upside yang lumayan fantastis lah. Hmm. Sehingga menurut gue ya, again tadi kan dimention juga bahwa Superbank ini di belakangnya juga ada MTech gitu kan. Yang which is sebenarnya MTech ya kita tahu juga MTech kan belakangan juga naik kenceng banget karena isu Superbank ini mau IPO dan segala macam. Sehingga menurut gue dari sisi simple ini aja sebenarnya Superbank cukup menarik gitu loh untuk teman-teman pantau. Hmm. Itu satu. Nah poinnya, tapi poin di balik itu adalah ya kefomuan ini yang perlu teman-teman jaga gitu loh. Karena di early stage IPO itu pertama kan mungkin teman-teman pasti akan nembak di yang namanya apa allotment yang publik gitu loh. Which is itu Hmm. kan biasanya tembak-tembakan lah di IPO teman-teman masang berapa mungkin dapatnya sekian, masang berapa mungkin dapat sekian dan terkadang ya apa terlalu confidence ngambil di market, which is ngambil di market begitu dibuka ya mungkin udah dia udah naik cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya ya menurut gua ya kalau untuk lucu-lucuan ngambil tembak-tembakan dan segala macem boleh aja. Tapi untuk teman-teman ngejar trennya nanti setelah IPO ya menurut Project sih teman-teman perlu yang namanya apa ya tools yang memang mungkin Hmm. agak canggih lah ya untuk ngejar itunya gitu dalam artian ya beberapa sekuritas sebenarnya kan ada ya yang cukup oke lah di ngantri dan segala macam cuman menurut gua sih nggak usah berlebihan kayak gitulah ya poinnya Hmm. jadi ya menurut gua kalau dari sisi Superbank ya jujur gua belum belum banyak baca terkait laporan keuangannya prospektusnya dan segala macam tapi kalau dilihat dari ekosistem Superbank sendiri ini tuh kayak zaman dulu tuh BBB Hmm. ya. Kalau singkat cerita ya, singkat boleh cerita. Yang namanya perbankan itu kan sebenarnya bisnisnya ya rentenir aja gitu. Ya. Ada orang nyimpen, ada orang nyalurin. Pokoknya kan kayak gitu.
Nah, kalau dulu berkaca dari BBYB itu kelihatannya jelas gitu loh. Orang nyimpennya dia punya gimmick gede banget biar orang nyimpen. Dulu tuh ada dia tuh ayo buka buka deposito 7 hari lu dapat sekian persen. Ayo gitu Ya, itu ya, gila ya. banget tuh zaman dulu. Sehingga menurut gua dari sisi nyimpen ya dia ada gimmick, dari sisi supply-nya dia itu ada apa yang minjeminnya tuh dia punya fintech-nya juga gitu untuk minjem minjem sorry, gue kok lupa ya, BBB itu dia nyalurinnya kemana, aduh, pokoknya ada lah untuk nyalurinnya gitu. Jadi secara ekosistem bisnis apa rentenirnya itu berjalan gitu loh. Hmm. Nah, kalau dilihat dari bank digital yang lainnya, kan sebenarnya beberapa tuh kayak ini dia nyalurinnya kemana sih gitu loh. Ini yang nyimpen siapa sih? Nggak kelihatan. Which is ya, ya mungkin wajar teman-teman harus khawatir. Nah, again kalau dilihat dari sisi Superbank ini kan, menurut gue juga ekosistemnya juga udah mulai bentuk gitu loh. Dia raising fund kalau nggak salah 70% itu emang buat buat penyaluran kredit, buat ngasih kredit dan segala Hmm. macem. Dan sekilas juga bukunya di tahun 2025 tuh lonjak drastis, revenue-nya tuh kalau nggak salah naik 3 kali sampai 4 kali gitu. Cuman again teman-teman harus buka catatan atas laporan keuangan yang naiknya kayak gimana segala macem ya. Jadi ya momentumnya sih ada gitu. Dari sisi bisnis sih oke gitu. Hmm. Jadi ya tapi again kalau buat lucu-lucuan boleh, tapi kalau buat diniatin sampai ngejar marketnya Hmm. nanti setelah IPO dan segala macem ya waspada aja. Itu Hmm. dari posisi positifnya, tapi dari sisi Ya. dari sisi negatifnya sebuah perusahaan IPO, ingat ini kata guru gua di per ID-an lah kasarnya ya. Jack dia bilang, sebuah perusahaan IPO itu adalah di kondisi terbaik dia punya laporan, Jack. Hmm. Gitu. Nggak mungkin dia di performa terendah dia IPO gitu, nggak mungkin karena dia pasti dapetnya dikit gitu loh. Kalau kalau kondisinya kayak gitu, berarti dia butuh duit untuk bayar utang segala macam, itu jelek Hmm. ya. Yang bagus itu pasti dia adalah dalam kondisi performa terbaik sepanjang masa gitu loh. Which Hmm. is mungkin untuk ngejar performa itu lagi ada effort yang punya waktu ya, takes time lah poinnya. Akan makan waktu cukup lama untuk ngejar performa terbaik kayak gitu lagi gitu. Ya. Sehingga ya bisa dibilang ya semua pasti di make up quote on quote ya. Hmm. Jadi ya teman-teman untuk spekulasi boleh, untuk invest ya setelah 2 tahun boleh lah invest. Hmm. Baru kelihatan gitu. Untuk spekulasi top banget. Oke, ya. Jadi teman-teman juga ini ya, ini bagus banget insight-nya di mana kita harus bisa membedakan mana yang spekulatif trading ya, sama investing ya Benar. teman-teman ya. Jadi kita kan sometimes ada banyak juga yang menggunakan momentum yang ada begitu ya dan mengambil profit di saat sudah mulai saturated lah kayak istilah dibilang euforianya. Jadi harus bisa disesuaikan juga ya teman-teman ya, jangan kebalik-balik nanti kalian malah rugi ya di pasar modal. Karena tujuan kita itu bukan hanya mencari cuan yang sebanyak-banyaknya tapi bertahan lama di pasar Benar, modal ya teman-teman ya. benar, benar, Karena benar. orang karena orang cuan banyak tuh banyak di awal, tapi habis itu dengan strategi yang salah lama-kelamaan akhirnya boncos juga teman-teman ya. Jadi Ya, kita harus pintar ya. Oke, kita lanjut lagi bro. Ini pertanyaannya banyak nih yang nanyain saham ini nih ya, tapi gue ambil satu aja nih. Ini boleh. mewakilkan beberapa orang nih ya. Ini bumi lagi rame banget ya, lagi hot. Tanggapan lo mengenai saham bumi gimana nih bro? Oke, wait. Bumi. Oke. Ya, sambil menunggu ya, mungkin ini ada Audria Finsky nanya info BBCA tadi. Bro Jack ada mention mengenai sektor banking ya di awal. Audrey nanti boleh nonton rekamannya dari awal, nanti kita upload di Sukor Sekuritas ya di IG-nya. Jadi kamu bisa mendapatkan banyak insight tadi dari awal ya. Jadi sektor banking tadi udah dibahas. Oke, silakan bro. Oke, balik lagi untuk bumi. Menurut gua sih ini masih akan panjang ya. Paling enggak harusnya dia bisa tembus resisten sebelum dia melakukan corporate action apa namanya di sebelumnya ya. Di dua resisten sebelumnya kan 246. Feeling gua sih sekilas kalau ngeliat dari bentuk trennya
Terus volumenya, mother candle-nya, half candle yang nggak ditembus dan hari ini di 236 juga gitu. Harusnya ke depan sih akan mudah ya break 246. Kalau ditanya target ya paling tidak di 300 max sih itu udah more than enough sih menurut gua. Karena naiknya juga udah cukup panjang ya. Ya. Volumenya juga udah mulai gila lagi. Sebenarnya kalau teman-teman lihat banget ya dari sisi lonjakan volumenya itu udah ketara banget ya. Di awal wave dia dari waktu itu kan sempat gocap naik karena ada isu dia dibeli Sinar Mas ya kalau nggak salah ya. Dibeli Sinar Mas tuh volumenya tuh oke banget tuh. Gila Hmm. banget. Tapi setelah exercise volume menghilang ya trennya udah berat banget. Nah, di belakangan ini sejak kurang lebih sejak awal tren dia menguat ya di harga break 100 120-an itu volume itu menggila banget dan di ujung ini volume masih gila. So Hmm. artinya volumenya masih mendukung trennya which is ini masih oke banget ya. Jadi confidence aja. Kalau dibilang target ya tadi paling tidak sih sebentar gua cari target pastinya deh biar asik. Oke, di sini ya 307, bener. Di 300 lah itu udah mungkin perlu teman-teman perlu consider untuk take profit sebagian, ambil cuannya dan segala macam. Bumi harusnya 300 sih pede sih, optimis. Wih, oke itu ya. Buat teman-teman yang bertanya saham Bumi ya, sudah dijawab. Kita lanjut lagi. Oke, ini oke deh, dia panggil kakak ya ini ya. Spesial belanja di Amerika real. Oke, ini bisnis just tip nih kayaknya nih mau nanya dia. NCKL, NCKL bro. Secara teknikal gimana nih bro? NCKL. Oke, Hari ini naik ya, sebentar. 4% ya. Hari ini naik. Kalau dilihat dari trennya sih ini agak agak mengkhawatirkan ya. Hmm. Kenapa Project bilang mengkhawatirkan? Dia untuk naik ke 1.300 butuh effort panjang, bisa sampai 3 bulan, tapi dia balikin lagi ke 1.000, effortnya cuma 1 bulan. Hmm. Which is ini ada psikologis besar ketinggalan di atas ya. Yang menurut gue sih kalau berharap bisa nggak NCKL balik lagi ke 1.300 itu harus full effort ya. Ada satu full body candle, volume gila, mungkin bisa ya. Tapi so far hari ini baru mantul sekali karena memang sudah mulai dekat ke area bottomnya di 935. Saran gue sih kalau mau spekulasi dekat-dekat 935 lah. Dan potensi upside-nya juga terbatas ya. Mentok-mentok mungkin mentok banget sampai 1070 ya. 1070, 1080. Range-nya di situ sih. 935 sampai 1070-an. Hmm. 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 935 sampai 1075 gitu. Itu doang sih. Mungkin bakal bermain sideways di situ. Tapi kalau 935 di break sih ya waspada aja ya. Harusnya bisa ke 700, 820-an. Hmm, oke. Jadi itu untuk yang NCKL ya. Jadi tadi ada Ya. beberapa NCKL yang bertanya ya, sudah dijawab sama Bro Jack. Thank you banget Bro Jack ya. Ini bukan hanya Bro Jack tapi Bro helpful juga ya bisa dibilang ya, membantu kita semua malam hari ini. Oke, lanjut lagi ya. Oke, ini ada yang nanya langsung sama lu nih ya. Mas Bro Jack, Arto gimana nih kira-kira nih? Arto, Arto. Oke. Arto sih masih belum menarik ya. Dia sideways cukup lebar, cuman memang lagi di bottom sih. Lagi di bottom Ya. anyway sih, 1950 bottomnya. Ya untuk spekulasi sih boleh ya, karena rangingnya cukup lebar ke Hmm, 2.300-an nih kalau dilihat sideways-nya. ya. Cuman memang so far sih no clue ya. Yang terlihat sih no clue, tapi juga memang di ujung ini penurunannya agak cepat gitu loh, nggak kayak sebelumnya ya. Yang butuh proses untuk turun balik ke 1.900-an. Jadi ini teman-teman jagain banget di support 1920 ya. Selama masih bertahan di 1920 ada full body candle ingat ya. Untuk reversal itu teman-teman butuh yang namanya satu full body candle ya. Full body candle itu maksudnya apa? Nggak punya shadow atas yang lumayan panjang. Itu menegaskan bahwa candle tersebut tuh oke, kita naik kayak gitu gitu loh. Apalagi di kondisi uncertain kayak gini di lagi sideways itu loh.
Hmm. Sehingga menurut Project sih ya harus punya, karena kan ini di kemarin kan dia sempat naik tipis, tapi ninggalin shadow gitu. Jadi menurut gue sih, kalaupun dia mau reversal ya, sorry, mau rebound ya dia butuh satu satu candle yang tegas gitu loh ya. Hmm. Sehingga ya ini masih punya resiko break 1920, poinnya sih di situ. Jadi tinggal teman-teman jagain aja ya, semakin dekat ke 1920 makin menarik. Upside-nya sih ya kalau dia dari trend sideways ya masih bisa ke 2300-an gitu. Kayak gitu sih untuk R2. Oke, siap. Untuk Arthur udah dijawab ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya, Project ya. Ini ada yang nanya, Cana FHMI ya. Ini bertanyanya dengan sopan ya. Jadi harus kita pilih nih. Update view Harum. Gimana Pak? Thank you so much tuh. Ada Wih, emoticon-emoticonnya lagi bro. sangat sopan sekali nih. Santun ya. Yang santun-santun kita pilih nih bro. Iya, di era para komentator yang ini cuma nyebut satu saham berharap dijawab gitu kan. Aduh, kadang capek banget kalau nge-live kayak gitu orang nanya. Project bahkan nggak nyapa langsung. Indonesia apa coba kita mau mau ngasih tahu apa itu lu cuma nanya kayak gitu doang. Melelahkan. Harum menarik sih ini. Ah. Hari ini dia open gap up, walaupun candlenya nggak dominan banget, cuman memang ada PR dia mesti break downtrend line-nya ya. Dan Hmm. terlihat sih sekilas penurunannya cuma ABC ya. Mungkin konfirmasi breaknya di 10.25 ya. 10.25 di break sih teman-teman boleh nambah ya. Jadi mungkin besok teman-teman spekulasi dulu ya, nanti break 10.25 atau 10.30 teman-teman boleh tambah muatan ya. Target minimal tutup gap di area ini, gap beneran apa data gue doang nih? Beneran deh. Hmm. Di area sekitar 1150-an ya. Hmm. 1150-an. Harusnya masih bisa sih nutup gap. Bahkan sebenarnya untuk balik lagi ke high dia di 1300 sih masih ada kemungkinan ya. Cuma Hmm. tadi tuh PR-nya dia mesti confirm break 10.30 lah, 10.25, 10.30. Baru Oke. teman-teman boleh tembak agak banyak gitu loh. Oke, sip. Cana FHMI udah jawab ya Harum. Thank you, Bro Jack. Kita lanjut lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang ada nih ya. Kita waktunya tinggal 4 menit lagi. Kita coba gas nih ya. Oke, ini dia. Bintang Putra. Dewa. Gimana nih bro tanggapannya Dewa Wah, bro? Dewa, Dewa 19. Dewa, oke. Dewa sih kalau boleh jujur ya party over aja. Hmm. Udah mulai di ujung banget ya, potensi upside paling mentok sampai gope 500 ya. Cuman kalau dia dari kemarin itu dia pas nembak ke high 488, habis itu dia cenderung sideways ya. Hmm. Bahkan ini inside candle ya, masih bergerak di inside candle dengan support 402 ya, resistennya kita pakai resisten ini di 448 ya. Jadi selama masih di atas itu nggak menarik, dan menurut gua pun untuk break ke 448 full effort sih, kelihatan banget full effort. Jadi harusnya Hmm. sudah mulai bermain di bawah 402 nih. Nah, mungkin nanti setelah koreksi 402 teman-teman lihat lagi momentumnya. Akankah dia karena sekarang tuh dia kalau dilihat dari modern teknikal ya, Bollinger Band-nya tuh masih lebar banget, which is lower band-nya masih 300, support EMA 20 masih di 380. Tapi momentumnya udah habis, jadi paling dia ngejar EMA 20 dulu tuh. Mungkin ketemu-ketemunya ya di kisaran 390-an gitu loh. Nanti tinggal lihat lagi tuh, respon di 390 ada candle rejection atau enggak. Kalau ada candle rejection harusnya 448 bisa di break gitu loh. Hmm. Jadi ya masih butuh waktu lah ini untuk kemananya, karena udah naiknya udah gila banget ya dari 80. Ya, ya. Oke, jadi itu insight ya yang dikasih ya teman-teman ya mengenai Dewa dari Project. Kalian bisa lanjutkan analisa tambahan ya, sesuaikan dengan risk profile kalian ya. Karena kita juga nggak tahu nih bro ya jawab pertanyaan mereka itu Benar. karena udah pegang barang atau baru mau tertarik Nah beli itu. gitu kan. Kita nggak tahu tuh ya. Jadi Nah, tetap teman-teman harus lakukan analisa tambahan juga ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti akan ada satu pertanyaan lagi mungkin dari gua. Ini tadi ada beberapa orang yang nanya
saham yang sama nih ya. Nah, cuan Betul. bro. Saham cuan gimana nih bro? Lo lihat Wah, sekarang. luar biasa. Nggak ada yang nanya Inet ya. Sebenarnya Ada Inet bro, ada unit juga nih. asik banget dibahas kan nggak apa. Boleh, boleh, boleh. Cuan nama Inet kita bahas deh. Oke, cuan. Wah, cuan rejection. Ini menarik nih cuan. Hmm. Dia reject hari ini ditekan balik, dia habis close di atas upper band, ditekan balik, ada rejection. Ini harusnya masih bisa naik sih cuan. Hmm. Cuman sih gue lihat sekilas masih bisa naik paling tidak. Wah, ini harusnya bisa ke high kemarin tuh di 28-an ya. 2.800 kan high-nya kemarin itu di kisaran 28 29 lah. Harusnya masih bisa ke resisten 29 nih kalau dilihat dari candle hari ini aja ya. Short term kemarin itu sempat close di atas upper band, itu juga break resisten dan hari ini juga di reject ya. Harusnya cuan sih menarik. Mantep nih cuan. Ya. Oke, Pak Agus Riono sudah dijawab ya. Cuan dan buat teman-teman lain yang tadi udah nanya ya. Di sini aku udah lihat ya beberapa pertanyaan dari kalian itu sahamnya tadi udah dijawab ya. Secara sektoralnya juga udah dijawab. Nanti nonton aja ya teman-teman ya rekamannya ya supaya kalian bisa dapat informasi yang lebih full ya. Oke nih, kita ambil saham terakhir ya. Inet nih. Inet, oke. Inet sebenarnya gue pengen bilang kalau Hmm. justru yang teman-teman perlu kejar dan tunggu karena kalau kejar dan tunggu itu adalah right isunya. gue Hmm. pengen gue pengen share tentang kondisi right isunya. Kenapa gue bilang Inet ini menarik di right isunya? Karena kalau dengan kondisi saat ini, cuman again dia belum dapat efektif untuk apa namanya right isunya ya. Hmm. Karena dia tuh right isunya penebusannya kalau nggak salah di 300 ya kalau nggak salah ya. Penebusan di 300 ya dan harga marketnya sekarang di 600. Tapi hari ini kan kena suspend. Nah, Ya. kalau misalkan harganya bertahan di kondisi kayak gini, yang teman-teman harus kejar itu adalah tebus right-nya ya. Nah, Jangan beli saya siap market. tebus bro katanya tuh. Nah, beli right-nya ya, ingat ya, beli right-nya tebus gitu loh. Beli right-nya tebus. Kenapa? Karena nanti terpnya bakal menarik gitu loh. Karena kan terpnya kalau misalkan kondisi kayak gini, kemarin gue ngitung kalau di kondisi 500 terpnya tuh di 400-an. Kalau di 600 berarti terpnya di 500-an. Which is, kalau teman-teman beli right-nya mungkin ya, gap-nya di 150-an lah mungkin. Beli right-nya di 150, Hmm. tebus 250, teman-teman punya modal 350. Which is terpnya di sekitaran gopean. Itu auto cuan, men. Auto cuan ya. Jadi menurut gue sih ya, kalau kondisi kayak gini, karena apa? Karena dia rate isunya di bawah. Jadi teman-teman akan secara quote on quote dipaksa untuk nebus gitu loh. Dan which is ya, kalau misalkan harganya ditahan di kondisi saat ini, which is kita nggak tahu nih karena dia habis kena suspend, habis di lock, kira-kira bakal kebanting apa enggak. Tapi kalau masih bertahan seperti ini ya, beli rate-nya gitu loh. Price-nya sih menurut Project sih akan sulit naik paling next wave itu setelah ride-nya gitu. Hmm. Menurut gua sih 600 ini udah lebih dari cukup. Harusnya sih lebih lebih menarik sih sideways dia karena Hmm. kalau dia naik lagi itu agak gila aja sih menurut gua. Hmm. Cuman poinnya adalah di Inet ini teman-teman perlu mengerti yang namanya ada corporation right issue, teman-teman bisa beli right-nya aja, habis right-nya teman-teman nge-exercise hak memesan efek terlebih dahulunya, which is itu tebus gitu, tebusnya 250, teman-teman beli right-nya berapa, tebusnya berapa, lihat nanti terp ya. Terp itu apa? Terp itu adalah harga setelah saham lama dan saham baru dijembrengin jadi satu gitu. Hmm. Theoretical apa price kayak gitulah ya. Ya, Nah ya. itu jadi mumpung lagi banyak corporate action teman-teman harus belajar gitu loh. Kebetulan Hmm. Project juga lagi banyak nih nongkrong sama orang yang lagi corporate action. Jadi seru banget asli gitu loh. Gua Jadi ya ikutan di again, tongkrongan lu lah bro, kayaknya seru banget nih nah, buat tongkrong boleh sama lu boleh nih. boleh boleh boleh. Gue juga cuman naruh kuping doang sih. Diajak juga enggak gitu. Cuman wah iya kayak gini ya. Oke lah belajar kita catat di ujung gitu kan.
Oke, gitu. oke, oke. Jadi ya Siap. untuk inet kayak gini ya saran buat teman-teman yang emang emang doyan doyan spekulasi di saham inet ya saran gue sih price-nya jangan dikejar lagi beli right-nya gitu. Hmm. Oke, thank you banget Bro Jack ya untuk banyak advice, insight ya, view dari sektoral bahkan sampai ke saham-saham yang teman-teman sudah tanyakan ya malam hari ini. Jadi kalau ngobrol sama lu Bro ini gue jujur ya nggak kerasa Bro waktu tuh ya. Jadi thank you banget ya, selalu asik dan teman-teman di sini yang udah join, thank you ya udah nonton bareng. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab, Ya, tapi tadi ada beberapa teman-teman yang bertanya padahal di atas sudah dijawab. Ya, jadi nanti sarannya adalah teman-teman bisa nonton aja rekamannya akan diupload di Instagramnya Sukor Sekuritas. Bro, gue mau say thank you sekali lagi ya bro ya untuk waktunya malam hari ini. Semoga kita sama-sama bertemu lagi di sesi-sesi online ataupun juga offline ya bro ya offline lanjutnya. di Siap. bulan-bulan yang akan datang ini bro. Siap, Lusa mungkin itu kayaknya aja ketemu dari kita gue. lusa. Nama? Lusa kayaknya kita ketemu lusa. Oh ya, udah berarti ketemu lusa. Siap, siap. Oke. Sip. Thank you bro ya Oke, teman-teman sama-sama. semuanya. Thank Selamat you juga tadi malam. undang. Dadah teman-teman.